Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mempelajari kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami arti gambar pada lambang Pancasila. 2. Siswa dapat mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Yuk, sekarang coba apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Coba sekarang sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makanan, berkembang biak, dan tanggap terhadap rasa. Ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Coba sekarang kita perhatikan gambar di samping. Ya, ada gambar cicak, ada gambar ikan, dan ada gambar anak-anak. Coba sekarang Bu Siti bertanya, cicak itu bergerak dengan cara apa? Ya, betul sekali. Cicak itu bergerak dengan merayap di tembok. Coba sekarang Bu Siti tanya, cicak itu kok bisa merayap di tembok? Itu karena apa? Karena di kaki cicak itu ada perekatnya, sehingga ketika dia memanjat di tembok dia tidak jatuh. Kemudian ikan itu bisa berenang di air karena ikan mempunyai sirip. Sedangkan burung itu terbang ke sana kemari karena burung memiliki sayap. Terus anak-anak bisa berjalan ke sana kemari itu karena anak-anak itu memiliki kaki. Itu cara manusia dan hewan bergerak. Sedangkan tumbuhan apakah bisa bergerak? Nah, gerak antara hewan dan tumbuhan itu geraknya berbeda. Kalau hewan itu geraknya aktif, artinya apa? Bisa berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan tumbuhan itu geraknya hanya ketika tertiup angin, ya. Tertiup angin bisa meliuk ke kanan dan meliuk ke kiri. Ya, itu tumbuhan. Dan ada putri malu, ketika disentuh itu akan menutup daunnya. Itu termasuk bergerak. Tapi kalau tumbuhan itu gerakannya beda dengan hewan. Kalau hewan itu gerakannya aktif, sedangkan tumbuhan gerakannya pasif, tidak bisa berpindah tempat, ya. Kemudian yang ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Seperti manusia. Manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, coba apa itu bernafas? Siapa yang tahu apa itu bernafas? Ya, betul sekali. Bernafas adalah menghirup dan mengeluarkan nafas. Kita menghirup oksigen
atau udara yang bersih dan mengeluarkan karbon dioksida atau udara yang kotor. Ya, tadi satu alat pernafasan manusia yaitu paru-paru. Sedangkan ikan itu bisa bernafas di air karena memiliki insang. Terus serangga alat pernafasannya yaitu trakea. Sedangkan cacing itu bernafas dengan menggunakan kulit. Ya. Terus apakah tumbuhan juga bernafas seperti layak manusia? Tumbuhan juga bernafas, tapi alat pernafasannya berbeda dengan hewan dan manusia. Kita bisa membuktikan dengan meletakkan satu pot yang ada tanamannya, kemudian pot itu dibungkus dengan plastik, kemudian diikat, jangan sampai ada udara yang masuk atau keluar. Nah, terus setelah beberapa jam atau beberapa hari kemudian akan tumbuh gelembung-gelembung uap air. Nah, itu berarti membuktikan bahwa tumbuhan juga bernafas. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Ya, apa itu pertumbuhan? Siapa yang tahu pertumbuhan? Ya, betul sekali. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, berat, dan besar pada makhluk hidup. Ya, pertumbuhan seperti manusia. Manusia itu pas baru lahir, ketika masih bayi, itu beratnya baru 3 kilo sampai 4 kilo dan tingginya baru 40 sampai 50 cm. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun itu akan bertambah tinggi ataupun beratnya akan bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Misalnya tumbuhan jagung yang ditanam bijinya. Bijinya itu ditanam, setelah beberapa hari akan tumbuh berkecambah, terus tumbuh daun, tumbuh akar, semakin lama semakin tinggi, akhirnya semakin kuat untuk menopang batang dan daunnya. Setelah beberapa bulan kemudian berbunga, setelah berbunga kemudian tumbuh jagung. Nah, itu namanya pertumbuhan, bertambah tinggi, berat, dan besar. Ya, itu pertumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu memerlukan makanan. Manusia itu memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu yang seperti apa? Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. Harus mencakup itu. Pertama yaitu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu bersumber dari beras, ketela pohon, singkong, kemudian jagung, sama sagu. Karbohidrat ini gunanya untuk sebagai sumber energi. Ya, para petani yang bekerja di sawah yang memerlukan energi yang banyak, mengeluarkan keringat, itu harus cukup mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung karbohidrat karena banyak mengeluarkan energi. Terus kandungan gizi yang kedua yaitu protein. Protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu berasal dari hewan, contohnya daging, kemudian telur, kemudian keju. Itu makanan yang mengandung protein hewani. Sedangkan protein nabati berasal dari tahu sama tempe yang bersumber dari kacang kedelai. Jadi kalau tidak punya daging, tidak punya telur, itu bisa digantikan dengan tahu atau tempe. Terus ini ya,
Protein ini gunanya untuk pertumbuhan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Anak-anak yang kekurangan protein itu bisa mengakibatkan gizi buruk atau kurang gizi. Pertumbuhannya akan terganggu, berat badannya juga menyusut, tidak bertambah, pertumbuhannya tidak baik, tapi malah menyusut, jadi kurang gizi ya. Terus yang ketiga yaitu selain karbohidrat, protein, yang ketiga yaitu mengandung vitamin. Vitamin ini sumbernya dari sayuran dan buah-buahan. Karena vitamin A itu gunanya untuk kesehatan mata. Ya, vitamin A untuk kesehatan mata. Agar matanya jernih, tidak kabur, itu banyak mengkonsumsi vitamin A. Terus kalau vitamin C itu gunanya untuk mencegah sariawan. Untuk adik-adik yang sering sariawan, itu makan makanan yang mengandung vitamin C yang bersumber dari jeruk atau mangga yang mengandung vitamin C. Terus mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari agar kita tidak kekurangan cairan. Itu makanan manusia. Sedangkan hewan itu dibagi menjadi dua. Ada karnivora, tiga, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama yaitu karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya ada singa, harimau, dan buaya. Kemudian yang kedua yaitu herbivora. Herbivora atau hewan pemakan rumput. Contohnya ada kambing, sapi, dan gajah. Itu herbivora. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora itu hewan pemakan segala. Itu contohnya yaitu ayam. Itu ya. Terus kalau tumbuhan apakah juga memerlukan makanan? Iya. Sama dengan hewan dan manusia juga memerlukan makanan, tapi jenis makanannya yang berbeda. Kalau hewan itu ada yang makan rumput, ada yang makan daging, tapi kalau tumbuhan itu membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Apa? Fotosintesis atau proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis ini, tumbuhan membutuhkan CO2 atau karbon dioksida dan air dibantu sinar matahari dan klorofil sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat. C6H12O6 atau karbohidrat. Nah, maka di desa-desa yang banyak pepohonannya itu biasanya udaranya sejuk. Karena di desa itu banyak pohon-pohon, ketika siang hari itu kan melakukan proses fotosintesis dibantu sinar matahari. Jadi proses fotosintesis ini terjadi pada siang hari. Malam hari tidak, karena tidak ada sinar matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Tumbuhan yang berdaun hijau itu bisa melakukan proses fotosintesis sendiri, sedangkan yang tidak berklorofil, yang tidak warnanya hijau itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Seperti jamur itu tidak bisa. Terus menghasilkan oksigen. Jadi ketika kita pada siang hari udara terasa panas, kita berteduh di bawah pohon, kita akan terasa sejuk, udaranya akan terasa sejuk karena pohon itu mengeluarkan oksigen ketika proses fotosintesis berlangsung. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Ya, manusia itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, tidak hanya manusia ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kalau hewan itu berkembang biak dengan cara tiga ya. Ada ovipar, itu bertelur, contohnya ada ayam, bebek, itik. Kemudian yang kedua yaitu beranak, contohnya ada kambing, sapi, itu berkembang biak dengan cara beranak. Yang kelima ovovivipar, bertelur, beranak, contohnya buaya. Terus
Kalau tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak ada yang menggunakan biji, contohnya jagung sama padi. Terus ada yang dengan cara stek batang contohnya ketela pohon itu pakai batangnya. Terus ada yang tunas itu contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Terus ada lagi yang stek daun itu contohnya cocor bebek. Itu kalau mau nanam itu pakai daunnya, itu bisa tumbuh tunas-tunas, itu namanya stek daun. Terus ada stolon itu dari pohon stroberi, itu berkembang biak dengan stolon. Terus ada yang cangkok itu untuk tanaman yang berkambium, yang berkulit keras. Itu yang berkambium itu dengan cara dicangkok. Terus ada lagi akar rhizoma, ya itu untuk jahe, kunir sama klaus gitu ya. Yang keenam, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu tanggap terhadap rangsang. Misalnya ketika daun putri malu disentuh itu akan menutup daun. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang tanggap terhadap rangsang. Terus lipan kaki 1000 yang kita sentuh akan melingkar, itu berarti tanggap terhadap rangsang itu ya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. 1. Bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, memerlukan makanan, berkembang biak, dan tanggap terhadap rangsang. Untuk materi selanjutnya, coba kita simak teks berikut ini. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Tulis jawabannya di lembar jawab kalian masing-masing. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Siti akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.